Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Khobrul Huda dalam pembelajaran matematika. Pada topik kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi PTS Ganjil, khususnya di bidang matematika di lingkup SMP ITA 3. Oke, langsung tapi sebelum kita lanjut ya, jangan lupa untuk mendownload soal yang ada di deskripsi ya. Soal pembahasan ada soal kisi-kisinya ya. Nanti teman-teman yang ada di rumah bisa latihan sendiri di rumah, tapi sebelumnya kita saksikan terlebih lanjut. Ya, langsung soal yang pertama, hasil dari 27 pangkat negatif 1/3 adalah berapa? Di sini kita lihat 27 ya. 27 ya. 27 pangkat negatif 1/3. Kita lihat di sini. 27 kita rubah dalam bentuk pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena di sini pangkat penyebutnya adalah 3. Maka cari bilangan yang pangkatnya 3 adalah 27, yaitu ya benar 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 adalah 27. Terus pangkatnya jangan lupa, ingat ya. Nah, lihat seperti ini. Ini menandakan bahwa 3 pangkatnya ini kita kalikan. 3 dikali pangkat 1/3, negatif 1/3. Nah, kayak seperti ini, maka 3 kali 1 bagi 3 ya 1. Atau bisa kita coret langsung, tinggal pangkat negatif 1. Hasilnya sama dengan, nah kalau udah seperti ini ya, 3 pangkat negatif 1, maka rubah dalam bentuk pangkat positif. Kalau pangkat positif berarti dia menjadi ya, seperti ini. Paham ya sampai sini? Maka 27 pangkat negatif 1/3 hasilnya adalah 1/3. Soal yang selanjutnya, bentuk sederhana dari 500, akar 500 adalah berapa? Nah, akar 500 kita lihat ya. Akar 500 itu kita cari perkalian yang hasilnya 500, di mana salah satu dari bilangan perkalian tersebut adalah bilangan kuadrat ya. Ya, ada yang tahu? Kalau nggak ada yang tahu berarti kita cari. Ya, benar. Yaitu 100 dikali 5 ya. 100 kali 5, 100 ini merupakan bilangan kuadrat. Kuadrat jadi berapa? Ya, 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 sama dengan 100, dan 5 ini bilangan yang merupakan bilangan prima ya. Jadi salah satunya berbentuk bilangan prima atau bilangan yang tidak berpangkat, bilangan yang bukan bilangan kuadrat, yang satu bilangan kuadrat. Nah, akar dari 100, atau kalau kamu bingung nih kita pisahkan 100 ya, yang ini akar 5. 100, akar 100 itu adalah 10, maka akar 5 tidak bisa kita tarik ya. Bisa sih, jadi nanti nilainya banyak ya, desimalnya banyak banget. Jadi cukup 10 akar 5, karena ini yang diminta adalah bentuk sederhana. Maka bentuk sederhana dari akar 500 adalah 10 akar 5. Sampai sini paham ya? Oke, next kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Hasil dari 1 pangkat negatif 2, 2 pangkat negatif 3 ditambah 4 pangkat negatif 4 ya. 1 pangkat negatif 2 ditambah 2 pangkat negatif 3 ditambah 4 pangkat negatif 4. Kita eksekusi. Lihat, kalau kita tarik ya di sini langsung ya. 1 pangkat negatif 2. 1 pangkat berapapun hasilnya 1, kecuali ya benar ya, 1 pangkat berapapun hasilnya tetap 1 ya, 1 ditambah 2 pangkat 3. Kalau kamu bingung, kita rubah dalam bentuk
positif, yaitu 2 pangkat 3 ditambah, ini juga kita rubah dalam bentuk positif, 4 pangkat 4. Kita selesaikan. Lihat ya, 1 ditambah 2 pangkat 3 berapa? 1/8 ya, ditambah 4 pangkat 4 berapa? 4 kali 4 kali 4 kali 4 64 16 kali 16 250. Nah, ya, 250. Nah, kita salah. Oke, kalau sudah, maka kita jumlahkan. Tapi lihat di sini, karena yang satu bentuknya bilangan biasa, yang sisanya bilangan pecahan, maka kita rubah dalam bentuk bilangan pecahan semua. Kalau kamu bingung, maka ini jadinya 1/1 ditambah 1/8 ditambah 1/256. Oke, karena ini pecahan, maka untuk menjumlahkannya kita samakan penyebutnya. Kelipatan atau KPK dari 18 dan 256 adalah 256. Cepat ya. Maka 256 dibagi 1 kali 1, 256. Ditambah 256 bagi 8 ya, dikali 1. 256 kali bagi 8, dibagi 8 adalah 32. 32 kali 1 32. Ditambah 256 bagi 256, 1 kali 1 ya 1. Hasilnya kita jumlahkan 256 ditambah 32 tambah 1 sama dengan, ya, di situ adalah 289/250. Ini adalah hasil dari 1 pangkat negatif 2 ditambah 2 pangkat negatif 3 ditambah 4 pangkat negatif 4. Oke, next. Soal yang keempat, hasil dari gampang ya. Hasil dari 100 pangkat negatif 3. Lihat, 100 pangkat negatif 3, maka rubah dalam bentuk positif pangkatnya, yaitu jadinya adalah 100 pangkat 3. 100 pangkat 3 berarti 100 kali 100 kali 100 berapa? Yap, benar, 1 juta. Ya, 1 juta. Berarti hasil dari 100 pangkat negatif 3 adalah 1/1 juta. Selesai. Next. Bentuk sederhana dari 100 pangkat negatif 2 dikali 10 pangkat 2. Oke, kita gampang ya. Kita rubah dalam bentuk pecahan ya, supaya dia jadi positif pangkatnya. 100 pangkat 2 dikali 10 pangkat 2. Nah, jadi ya, ini berarti sama dengan 100 pangkat 2 10.000 ya, dikali 10 pangkat 2 100. Nah, ini coret, tinggal sip 1/100. Itu bentuk sederhananya. Bisa ya? Gampang sekali. Next. Hasil dari 2A pangkat negatif 4 dikali B pangkat 2 C pangkat negatif 3 dipangkatkan 2. Ya, semuanya dipangkatkan 2. Berarti kalau bisa kita simpulkan, maka semua yang ada di dalam kolom atau di dalam di dalam kurung ini dipangkatkan 2. Maka ini jadinya 2 pangkat 2 A pangkat 2 pangkat 2. Sorry ya, dengan A pangkat negatif 4. A pangkat negatif 4, maka kita kali juga dengan 2. Terus B pangkat 2 kita kalikan dengan 2. C pangkat negatif 3 kita kalikan 2.
Hasilnya 2 pangkat 2 ya 4. A negatif 4 kali 2 negatif 8. B pangkat 4, C nya pangkat negatif 6. Oke, sampai sini paham ya. Setelah itu, nah untuk kita rubah dia dalam bentuk positif semua, caranya setiap yang pangkatnya negatif maka dia menjadi penyebut. Nah ini 4 pangkatnya nggak negatif maka tetap di atas ya. Ini saya rubah dalam bentuk pecahan ya. Terus A pangkatnya adalah negatif 8, karena dia negatif maka rubah menjadi penyebut, jadi A pangkat 8 di bawah. B pangkatnya positif maka di atas. Nah, C pangkatnya negatif maka pindah ke bawah. Nah, ini adalah hasil akhirnya dari 2A pangkat negatif 4, B pangkat 2, C pangkat negatif 3 dipangkatkan 2, hasilnya adalah 4, B pangkat 4 dibagi A pangkat 8, C pangkat 6. Bisa ya, bisa dipahami. X susunlah bilangan berikut dari yang kecil ke besar. Dari kecil ke besar. Dari kecil ke besar. Maka kita sederhanakan ya. Ini 64 pangkat akar 3 dari 64, yang ini akar 5 dari 32, ini akar 4 dari 81. Kita rubah ya. Nah, ini saya rubah jadinya rubah dalam bentuk pangkat. Ingat ya. Nah, akar C dari A pangkat B adalah A B per C. Ini yang pertama, akar 3 dari 64. Nah, ini 64 ini pangkatnya 1, maka berubah menjadi 64 pangkat per 3 ya. Next, akar 5 dari 32. Berarti 32 pangkat per 5. Next, akar 4 dari 81. Maka 81 pangkat per 4. Nah, udah ya. Kalau udah kita rubah, cari pangkat 64 bilangan berapa yang kalau pangkatnya 3 hasilnya 64. Dia adalah 4. Nah, seperti ini ya. Dicoret tinggal 4 pangkat 1 4. Next, berapa yang pangkatnya 5 sama dengan 32, yaitu 2 pangkat 5 per 5. Coret tinggal 2. Berapa yang pangkatnya 4 hasilnya 81, ya 3 pangkat 4 hasilnya dikali 1/4. Dicoret tinggal ya 2 3 4. Berarti yang terkecil adalah ini yang nomor urutan pertama, ini urutan kedua, ini urutan ketiga ya. Berarti urutannya sama dengan akar 5 dari 32, terus yang keduanya adalah akar 4 dari 81 dan akar 3 dari 64. Paham ya? Next, kalau paham langsung lanjut. Kalau semuanya ada pertanyaan, silakan bisa hubungi Bapak atau bisa komen di bawah ya. Next, kita lanjut ke soal ke-8. Bentuk baku dari 13.500.000 rupiah ya, maaf. 13.500.000. 13.500.000. Kalau bentuk baku itu adalah kita rubah dalam bentuk satuan dikali 10 pangkat berapa. Nah, lihat di sini. Ini kita ambil bilangan yang bukan nolnya. Paham ya? Jadi kan dari ini yang bukan nolnya berarti 1, 3, 5 ya. Yang bukan nol itu yang paling depan. Maaf, yang bukan yang bukan nol sih maksudnya. Yang
nolnya paling jauh ya, kan kita pisahkan. Nolnya kan ada di belakang semua ya, jadi kita pisah. Jadi dipisah supaya dia terpisah ya, dipisahkan ya, dari yang belakangnya 0 semua dengan depannya yang tidak ada nol, bukan tidak ada nol sih, ntar ada juga yang ada nolnya, yang pokoknya terpisahkan, yang belakangnya 0 kita pisahkan, jadi dia terpisah jadi 135 kita rubah dalam bentuk satuan, berarti otomatis ini satuan ya, ini jadi satuan 1,35. Nggak mungkin kita bikin 13,5 maka jadi puluhan, nggak mungkin kita juga jadi buat 135 maka ratusan, maka kita rubahnya dalam bentuk satuan. Setelah itu dikali, kali 10. Nah kita dihitung pangkatnya, itu ngitungnya dari bilangan paling akhir ya sampai ketemu dengan nih sebelum 1, berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena 7 maka kita tulis ini 7. Nah inilah bentuk bakunya. Bentuk baku dari 13.500.000 adalah 1,35 kali 10 pangkat 7. Paham ya? Gampang kok. Next.